Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Nazir Farudin. Saya dari Ilmu Kesehatan Ternak B. Di sini saya akan melakukan anamnesa. Saya Farid Bayu Kumolo dari kelas IKTB akan melakukan anamnesa terhadap peternak sapi potong. Pertama, atas nama Bapak siapa ya? Pak Riyadi. Saya Pak, pendidikan terakhir Bapak? Pendidikan akhir SMP Mas. Lalu Bapak mulai beternak itu tahun berapa Pak? Sekitar 99 ya Mas. Ilmu yang Bapak dapat beternak dari siapa? Dulu dari ya teman-teman, terus dari dosen peternakan saya ya sering-sering gitu Mas. Awet mulai saya tak sakit itu mulai 2001. Pokoknya peternakan udah masuk sini. Namanya dulu Pak Jawa itu sudah meninggal ya. Terus sering lagi sama dosen-dosen peternakan. Alhamdulillah bisa tambah ilmu, tambah. Lalu setelah ternak Bapak sekarang berapa Pak? Sekarang ini ada 20 ekor Sapi potong semua. sapi potong semua. Lalu pernah nggak Bapak tuh mengetahui sapi-sapi itu gimana Pak? Kalau Pak itu alami ya. Kalau sakit itu biasanya males makan. Satu, yang kedua ini apa itu telingannya itu dingin. Kalau dingin itu biasanya ya masuk angin, biasanya apa ya itu kurang minum bareng itu Mas. Kalau kembung itu perutnya biasanya gede, terus dia nggak bisa biol. Kalau nama penyakit yang pernah menyerang ternak Bapak itu tahu nggak Pak apa itu? Sama belum pernah Mas. Nih kalau ya pernah satu kali kekenyangan komboran, baru masuk sini satu hari komborannya belum mapan toh Mas. Wah, itu perutnya langsung sesuai. Jadi kayak kembung gitu. Ini nggak kembung, koyo biasanya kalau orang makan nggak suka sayur gori itu Mas, kayak sayur nangka, perutnya gede gitu Mas. Komborannya gini Mas, di sini mau satu hari satu malam meninggal langsung Mas. Padahal buahmu gede Mas. Kalau cara mengatasi ternak yang sakit itu biasanya gimana? So, Pak Di biasanya tak kasih madu, tak paruti kunyit, terus apa kunyit, terus madu, terus daun kluwih itu Mas. Daun kluwih tak bakar, itu kayak zaman orang dulu. Berarti alami semua. Alami ya. Saya nggak, nanti kalau gampangnya 3 hari, 4 hari sampai 5 hari nggak mau makan, saya baru tak undang ke dokter. Kalau mau gitu insya Allah. Kalau usaha untuk mencegah penyakit itu gimana Pak? Ya sering dimandiin Mas, mandiin minimal 1 minggu 3 kali 4 kali, menjaga kebersihan, makanin. Kalau pakan yang diberikan Pak? Pakan ini dari onggok telo, dari pati, terus dedek, terus sentrat. Bikin sendiri ini Mas. Dulu ya ada yang ngasih mentahan gitu, saya ya, sering lagi sama orang Boyolali, gimana sepertinya dulu. Kalau perbandingannya Pak? Perbandingan antara ini makan sama antara onggok, sapi sama konsumsi itu ya pakai gemuk Mas, cepat gemuk, sampai dagingnya itu bisa sisep.
Kalau pakai ampas tahu itu gombrot-gombrot tok. Dagingnya nanti dipotong susut mesti. Kalau ini enggak. Ini udah 2 tahun saya langsung dipotong sini ya berani, dipotong timbangan ya berani. Kemarin tahun baru kemarin malah banyak dipotong sini. Dagingnya buahku enggak ada pakai gaji-gaji enggak ada. Kalau tahun kemarin tuh bisa habis 50 ekor. Kalau waktu pemberiannya Pak, Waktu pembelian pakan itu sekarang wis nganu Mas sudah punya nomor yang tempat-tempatnya nggak ngebel, nanti langsung dikirim dari Pati, apa ini dari Meranggen, Dedet. itu kali berapa kali memberi pakan? 1 bulan sekali. Enggak, maksudnya pakan itu diberikan ke ternak. Oh gitu, nganu 2 kali Mas 1 hari. Pagi sama sore gitu. Iya. Kalau cara membersihkan tubuh ternak, Ya pakai air di nganu itu semproti. Pakai sikat. kalau cara membersihkan kotoran Pak, Semproti, buangi dulu, nanti habis itu semproti Mas pakai air. terus kotorannya itu dibuang di mana? Itu samping kebun sini, terus itu yang samping sana itu kering, nanti diambil orang, langsung diambil. Jadi Pupuk. dibuat itu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Jarak kandang sapi potong milik Pak Riyadi dengan pemukiman kurang lebih 50 meter. Jarak tersebut sudah memenuhi standar karena lebih dari 10 meter. Kondisi lingkungan di sini juga mendukung. Sumber air bersih yang digunakan di sini berasal dari air sumur. Di sekitar peternakan sapi potong ini juga ada ternak lain, yaitu ayam. Kondisi saluran pembuangan feses di sini juga baik karena lancar atau tidak tersumbat dan juga agak kering. Di sekitar kandang sapi potong ini juga terdapat banyak tumbuhan seperti pohon bambu, pohon pisang, dan banyak tanaman lain yang ada di sini sehingga dapat membuat lokasi kandang lebih teduh. Tetapi adanya pohon di sekitar kandang juga perlu diwaspadai karena burung liar yang singgah di pohon sekitar kandang dapat membawa atau menularkan penyakit. Suhu udara di sini panas, tetapi tiupan anginnya sejuk. Suhu lingkungan yang tinggi dapat menyebabkan sapi potong mengalami cekaman panas. Bangunan kandang di sini bersifat semi permanen dengan alas diplaster semen, rangka dari kayu, dan genteng dari asbes. Kandang semi permanen ini dapat dibongkar karena bahan kerangkanya menggunakan kayu. Alas kandang di sini juga bersih dan agak kering, sehingga dapat mencegah penyakit ternak yang disebabkan oleh mikroba parasit yang biasa hidup di tempat lembab. Tempat pakan dan minum bersifat permanen karena menggunakan semen dan diberi sekat antar ternak untuk menghindari ternak berebut pakan. Kondisi yang kurang memenuhi syarat di peternakan ini adalah tempat penyimpanan pakannya yang dekat dengan tempat ternak dan penyusunannya tidak menggunakan alas atau palet, sehingga memungkinkan pakan tercemar jamur atau kapang jika alasnya lembab. Pakan yang tidak disimpan dengan baik akan memungkinkan untuk tercemar telur atau larva cacing maupun tungau atau kutu, sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit pada ternak. Komoditas ternak yang saya gunakan dalam pemeriksaan kesehatan ternak adalah sapi potong dari bangsa Limousin. Sapi potong ini berjenis kelamin jantan dengan umur kurang lebih 2 tahun. Lokasi peternakan ini berada di Jalan Bulusan, Tembalang, Kota Semarang. Pemilik dari peternakan ini adalah Pak Riyadi. Dari pengamatan jarak jauh,
Ternak yang saya amati posisinya dalam berkelompok dan menunjukkan bahwa ternak tersebut sehat. Dilihat dari ternak yang aktif bergerak, berdirinya normal, serta nafsu makan dan minumnya normal. Dari pengamatan jarak dekat, permukaan kulit sapi terlihat agak kotor, terutama di bagian kaki belakang dan di perut bagian bawah. Ternak yang kotor akan mengundang parasit yang mengganggu ternak seperti kutu atau tungau yang dapat menimbulkan penyakit pada ternak tersebut. Berbeda dengan ternak yang bersih yang akan terhindar dari parasit ataupun penyakit. Pada kaki bagian kiri belakang sapi terdapat luka yang kemungkinan disebabkan tergores saat sapi berubah, atau bisa jadi kulit sapi gatal dan digosok-gosokkan ke tiang atau benda lain yang keras sehingga memungkinkan untuk tergores. Kondisi lubang-lubang tubuh seperti mulut, hidung, mata, anus, dan telinga terlihat bersih. Moncong dari hidung sapi juga terlihat basah, yang menandakan bahwa sapi tersebut dalam kondisi normal dan tidak demam. Untuk mengetahui isi dari perut sapi, dapat dilakukan dengan cara mengetuk bagian dinding sebelah kanan dan kiri dari perut sapi menggunakan telapak tangan. Apabila terdengar nyaring, maka berisi udara, dan jika terdengar pelan, maka berisi pakan. Pada bagian kanan dinding perut saat ditepuk tidak berbunyi. Hal tersebut menandakan bahwa bagian tersebut berisi pakan, karena bagian perut tersebut terdapat organ pencernaan seperti usus halus dan abomasum. Isi dari bagian perut sebelah kiri adalah pakan, karena saat ditepuk berbunyi sangat pelan. Hal tersebut dikarenakan di sebelah kiri pada perut sapi terdapat rumen. Sapi yang diamati tidak memiliki abses karena tidak ada pembengkakan atau nanah di bagian kulit. Terdapat luka di bagian kaki kiri belakang tetapi tidak ada tumor. Untuk mengecek sapi dehidrasi atau tidak dapat dilihat dari turgor kulitnya. Caranya dengan menarik atau mencubit kulit sapi pada bagian atas kemudian dilepaskan. Pada sapi yang diamati, turgor kulitnya normal karena pada saat kulit dicubit kemudian dilepaskan dapat kembali dengan cepat, yang menandakan sapi tidak dalam keadaan dehidrasi. Ruminasi pada sapi sebanyak 64 kunyahan per menit, lebih tinggi dari ruminasi normal pada sapi yaitu 55 kali kunyahan per menit. Hal tersebut dipengaruhi oleh jenis pakan yang diberikan dan tidak akan mengganggu kesehatan pada ternak. Pupil mata pada ternak sapi potong yang diamati berwarna hitam dan skleranya berwarna putih cerah, yang menandakan bahwa sapi tersebut dalam kondisi sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung frekuensi napas pada sapi potong. Yang pertama menghandling ternak terlebih dahulu, kemudian merasakan nafasnya tepat dihitung selama 1 menit. Hasil pengukuran frekuensi napas sebesar 47 kali per menit. Hasil tersebut lebih dari standar frekuensi napas pada sapi potong yaitu 10-30 kali per menit. Hal ini mungkin disebabkan karena suhu udara di kandang yang terlalu panas atau tinggi sehingga ternak memperbesar pengeluaran panas melalui respirasi. Untuk mengukur gerakan rumen pada sapi potong dapat menggunakan stetoskop dan dideteksi di bagian kiri dari perut sapi potong. Selanjutnya untuk mengukur denyut nadi pada sapi potong dapat dengan memegang ekor sapi potong kemudian dirasakan denyut nadinya di pangkal ekor selama 1 menit. Denyut nadi merupakan perhitungan berapa kali detak pada pembuluh darah yang nilainya sama dengan denyut jantung. Dari hasil pengukuran didapatkan denyut nadi pada sapi sebesar 73 kali per menit. Nilai tersebut termasuk normal karena rentang denyut nadi yang normal pada sapi sebesar 60-80 kali per menit. Selanjutnya untuk mengukur suhu rektal pada sapi potong dapat digunakan termometer klinis kemudian dimasukkan ke dalam rektum sapi potong dan dilihat suhunya saat konstan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengukur suhu tubuh pada sapi potong melalui telinganya. Yang pertama memegang telinga sapi potong dan dirasakan apakah panas atau dingin. Suhu telinga pada sapi yang diamati tidak panas, yang menandakan bahwa sapi tersebut dalam kondisi normal.
Predisposisi merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya sakit pada ternak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebersihan kandang dan lingkungan di sekitar peternakan ini terjaga. Artinya sanitasi pada peternakan ini sudah baik dan dapat mencegah parasit atau mikrobia yang nantinya dapat menimbulkan penyakit pada ternak. Saluran pembuangan atau selokan pada kandang di sini sudah baik karena lancar, agak kering dan tidak ada genangan air. Feses yang telah dibersihkan akan ditampung di belakang kandang dan di samping atau di kebun untuk kemudian dikeringkan, atau ada orang yang mengambil untuk dijadikan pupuk. Tetapi ada juga yang ditampung di belakang kandang dekat dengan ternak. Hal tersebut dapat menyebabkan penularan penyakit pada ternak karena feses dikumpulkan di tempat yang dekat dengan kandang, bahkan dekat dengan ternak sapi. Tempat pakan dan minum ternak di sini bersifat permanen karena terbuat dari semen. Bagian bawah tempat minum terdapat pipa sebagai tempat keluarnya air, sehingga memudahkan saat pembersihan tempat air minum sapi. Tempat pakan dan minum diberi sekat antar ternak agar ternak tidak saling berebut pakan dan dapat mengkonsumsi pakan sesuai dengan pakan yang diberikan. Tempat pakan atau palungan dibuat tinggi sehingga dapat mencegah pakan terkontaminasi oleh kotoran atau feses yang dapat menimbulkan penyakit. Ektoparasit yang tampak di kandang sapi potong ini adalah lalat. Adanya lalat dapat disebabkan karena kandang ternak dekat dengan pembuangan atau penampungan feses. Dan lalat merupakan ektoparasit yang dapat menularkan penyakit pada ternak maupun masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil anamnesa dan pemeriksaan kesehatan pada ternak sapi potong, menunjukkan bahwa ternak tersebut dalam kondisi sehat. Namun dalam pemeriksaan di permukaan tubuhnya, ternak yang diamati mengalami luka pada bagian kaki kiri belakang yang mungkin disebabkan karena tergores saat sapi menggosok-gosokkan ke benda yang keras saat gatal. Ternak sapi potong tersebut juga mengalami cekaman panas karena saat diperiksa fisiologis tubuhnya, frekuensi nafasnya melebihi frekuensi nafas yang normal pada sapi potong. Hal tersebut diduga karena suhu udara di sekitar kandang yang tinggi.